Shalom, kembali dalam program The Living Wisdom. Saya akan membagikan apa yang ada di Alkitab kita yang mungkin secara pendalaman tidak banyak orang yang memahaminya atau mendalaminya. Dalam program ini biasanya saya akan membagikan hal-hal yang kecil yang dianggap orang itu tidak terlalu penting, padahal memahaminya dengan utuh, dengan benar itu akan menjadi sesuatu yang berguna sekali supaya kita bisa membaca Alkitab lebih terang, lebih jelas lagi. Dan pada episode kali ini saya akan mulai membagikannya secara seri. Jadi nanti di minggu depan akan saya lanjutkan lagi, yakni tentang Israel, bangsa Israel. Dan khusus di episode ini kita akan belajar siapa sih nenek moyang dari Israel itu. Semoga nanti setelah selesai program ini menambah wawasan buat Bapak, Ibu, Saudara, sehingga ketika membaca Alkitab bisa lebih jelas lagi, lebih terang lagi. Yuk, siapkan hati kita. Ya, nenek moyang bangsa Israel. Kita akan mulai membahasnya dari slide by slide ya, Saudara ya. Kita buka Kejadian 32 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Jadi berdasarkan ayat ini kita mendapatkan informasi Alkitab bahwa Israel adalah nama yang diberikan Allah kepada Yakub. Konteks ceritanya ini ada pergumulan atau pergelutan ya, bergulat gitu antara malaikat Tuhan yakni Adonai sendiri, Tuhannya Israel ya, dengan Yakub di sekitar sungai Yabok. Jadi mereka bergumul, dan ketika mereka saling bergumul, kemudian Tuhan memberikan nama Israel, yang kurang lebih artinya kamu sudah bergumul dengan Allah dan kamu menang, gitu ya. Jadi Israel adalah nama yang diberikan Adonai, yang diberikan Tuhan kepada Yakub. Jadi siapakah Israel itu? Israel ya tidak lain tidak bukan adalah Yakub. Nah, siapa Yakub? Ya. Kalau kita membaca Matius 1 ayat 1 sampai 2, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memeranakan Ishak, Ishak memeranakan Yakub, Yakub memeranakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Dari Matius 1, Yakub adalah anak dari Ishak dan cucu dari Abraham. Kita lanjutkan coba Kejadian 35 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak, satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu, dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Jadi dari dua ayat ini mestinya kita bisa mengambil kesimpulan dengan jelas bahwa Yakub ini adalah cucu dari Abraham. Yakub adalah garis keturunan langsung dari Abraham yang menjadi kakek dari Yakub. Siapa Yakub? Adalah cucu dari Abraham. Abraham adalah kakek Yakub atau Israel. Coba kita baca ayat berikutnya. Roma 4 ayat 1 dan juga Roma 4 ayat 12. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham? Bapa leluhur jasmani kita. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat. Yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tapi juga mengikuti jejak iman Abraham. Bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat. Jadi Abraham adalah nenek moyang bangsa Israel. Jadi ketika
ditanya berdasarkan ayat-ayat tadi, siapakah nenek moyang dari Israel atau bangsa Israel? Karena Israel itu adalah nama yang diberikan Tuhan, diberikan Adonai kepada Yakub, dan Abraham itu adalah kakek dari Yakub, dan Abraham dikatakan adalah bapa leluhur jasmani dari bangsa Israel, maka kesimpulannya nenek moyang bangsa Israel tidak lain tidak bukan adalah Abraham. Ketika kita tahu bahwa Abraham adalah nenek moyang dari Israel, maka mestinya kita nggak berhenti di sini. Saya dulu berhenti di sini, sehingga menganggap yang lainnya itu ya sudahlah, tidak terlalu penting. Tapi kalau kita menyukai membaca Alkitab, mau memperhatikan Alkitab lebih dalam lagi, maka mestinya kita bertanya setelah kita tahu bahwa nenek moyang bangsa Israel adalah Abraham, siapa sebenarnya Abraham itu? Abraham itu berasal dari suku bangsa mana? Kurang lebih kita harus dalami itu. Mungkin kita tidak akan menemukan jawaban detailnya, jawaban tepatnya di Alkitab kita, tapi paling tidak adalah yang tersirat, ya, meskipun tidak tersurat di Alkitab, sehingga kita bisa ngebayangin gitu. Siapakah Abraham? Dari suku apa dia? Dari bangsa apa dia? Bagaimana dia hidup dulunya? Bagaimana keluarganya dulu memahami tentang Tuhan dan lain sebagainya? Ya, coba kita dalami lewat ayat Kejadian 11 ayat 28 dan ayat 31. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya, di Ur Kasdim. Lalu Terah membawa Abram anaknya, serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Kejadian 11 ini menyebut nama Abram, bukan Abraham. Tapi kalau Bapak Ibu sudah memahami nantinya, Abram dan Abraham ini meskipun sepertinya punya nama yang berbeda, mereka ini satu sosok, satu pribadi. Sebelum terima janji Tuhan, dia namanya Abram, dan setelah menerima janji Tuhan, dia namanya Abraham. Ada akhiran jamak yang menandakan bahwa dia akan menjadi bapa dari sebuah bangsa yang besar. Itu iman, saudara. Dari ayat-ayat ini kita jelas menemukan kebenaran bahwa Abram saat itu dengan Terah bapaknya, keluarga ini berasal dari Ur Kasdim. Jadi ketika ditanya siapakah nenek moyang dari bangsa Israel, Abraham. Abraham itu berasal dari suku atau bangsa apa? Jelas dikatakan di Alkitab, Abraham adalah orang Ur Kasdim. Ur Kasdim. Mestinya kita bertanya ketika menemukan kata ini. Di mana itu Ur Kasdim? Seperti apa itu Ur Kasdim? Supaya kita bisa mengerti dan memahami Abram sebelum dipanggil oleh Tuhan ini. Coba kita baca Daniel pasal 9 ayat 1, saudara. Demikian firman Tuhan. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasiweros dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Saudara, dikatakan dalam Daniel 9 ayat 1 ya, bahwa Daniel itu hidup dalam pemerintahan Raja Darius yang adalah anak dari Ahasiweros. Dan Bapak Ibu tahu Daniel itu dibuang dari Yehuda bersama dengan semua orang-orang Yehuda, orang-orang Yahudi, dibuang di zaman Raja Babilonia yang namanya Nebukadnezar. Kerajaan Babilonia kemudian berganti menjadi kerajaan Media dengan salah satu raja yang paling tidak ada namanya di Alkitab, yakni Darius. Kemudian juga kerajaan Persia yang nama raja terkenalnya di Alkitab adalah Cyrus atau Kores.
Jadi Daniel ini hidup di dalam pemerintahan kerajaan Babilonia, kerajaan Media, kerajaan Persia, saudara. Dan dikatakan di Daniel 9 ayat 1 ini adalah raja-raja dari kerajaan orang Kasdim. Ya, saudara ya. Orang Kasdim. Ur Kasdim berarti adalah kota Ur yang ada di wilayah orang-orang Kasdim tinggal. Daniel itu dibuang di Babilonia, dibuang di daerah Media, dibuang di daerah Persia. Jadi kita bisa punya bayangan bahwa orang-orang Kasdim atau wilayah tempat tinggal orang-orang Kasdim tidak lain tidak bukan ya adalah wilayah Babilonia di zaman Daniel hidup. Nangkap ya? Kemudian Yehezkiel 12 ayat 13. Aku akan memasang jaringku untuk menangkap dia, dan di dalam perangkapku dia akan terjebak, dan aku akan membawa dia ke Babel, tanah orang Kasdim. Tapi tanah itu sendiri tidak akan dilihatnya, ia akan mati di sana. Jadi Tuhan bernubuat lewat Yehezkiel akan membawa Israel ke Babel, tanah orang Kasdim. Kembali lagi menegaskan bahwa Babilonia di zaman Daniel, di zaman Yehezkiel, di zaman pembuangan ini adalah tanah yang ditinggali oleh orang-orang Kasdim. Nah, ini ada peta Babilonia yang diperkirakan wilayah Babilonia. Berarti kalau wilayah Babilonia ini ditinggali oleh orang-orang Kasdim, berarti ya kurang lebih orang-orang Kasdim tinggal di daerah ini. Ini ada kota Ur yang memang diperkirakan oleh para teolog, bukan saya ya, saya hanya mengikuti apa kata para teolog Perjanjian Lama yang diduga adalah kota Ur Purba, tempat asal Abraham sebelum dipanggil keluar dari kampung halamannya. Abraham dulu berasal dari Ur di tanah Kasdim, yang di zaman Daniel dan Yehezkiel itu menjadi sebuah kerajaan besar yang namanya Babilonia. Jadi Abraham jelas asalnya dari mana. Jelas kampung halamannya adalah Ur yang ada di Kasdim. Merupakan wilayah yang nantinya menjadi kerajaan besar bernama Babilonia yang menaklukkan Israel, menaklukkan Yehuda di zaman Daniel dan Yehezkiel. Jadi di mana suku, dari mana bangsa Abraham itu? Abraham besar kemungkinan ya orang-orang yang tinggal di Ur, tanah orang Kasdim. Apakah Abraham orang Kasdim? Apakah Abraham memang asli orang Kasdim? Coba kita dalami lagi. Nah, saudara, inilah wilayah yang dulu sebelum menjadi Babilonia di zaman Nebukadnezar itu sudah menjadi pusat peradaban. Orang-orang dan ilmu pengetahuan sering memberikan nama wilayah orang-orang Kasdim ini, wilayah atau tanah orang Kasdim itu dulunya adalah Mesopotamia. Kata Mesopotamia ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yang secara sederhana Mesopotamia itu berarti di antara dua sungai. Ya, di antara dua sungai. Lihat gambar yang pertama sebelah kiri. Sungai apa itu? Ya tidak lain tidak bukan adalah sungai Efrat dan sungai Tigris, saudara. Ya. Ini adalah sungai besar yang ada sejak dunia purba. Nah, Mesopotamia ini berada di antara dua sungai, berarti kurang lebih di daerah yang hijau ini. Dan kota Ur yang diperkirakan kampung halamannya Abraham ini berada di sekitar daerah sungai Efrat dan Tigris ini. Nah, saudara, wilayah Mesopotamia dulu kalau kita lihat peta yang sebelah kanan, ya, dikuasai oleh kerajaan Akkadia. Perhatikan baik-baik ini yang saya kasih kursor. Akkadia Empire,
kerajaan Akkadia yang kurang lebih menurut sejarah peradaban manusia itu ada atau hidup atau berkuasa di tahun 2300 sebelum Masehi. Lihat, perhatikan warna ini. Inilah kerajaan Akkadia zaman purba yang kurang lebih berkuasa di dunia zaman itu di sekitar tahun 2300 sebelum Yesus. Inilah kerajaan Akkadia zaman dulu. Tapi rupanya kalau kita belajar ilmu pengetahuan, ini sumbernya bukan di Alkitab, harus saya akui, tapi belajar dari ilmu pengetahuan, bahwa sebelum kerajaan Akkadia, itu wilayah Mesopotamia, itu juga sudah berkembang sebuah kebudayaan atau populasi penduduk atau sebuah bangsa yang dikenal sebagai bangsa Sumeria, saudara. Nah, ini kerajaan Sumeria atau bangsa Sumeria, kebudayaan Sumeria yang kurang lebih kata ilmu pengetahuan itu sudah ada 3.200 tahun sebelum Masehi, before Christ, saudara. Wilayahnya yang warnanya agak coklat ini. Jadi inilah wilayah yang memang menjadi pusat peradaban dunia awal menurut ilmu pengetahuan dan juga menurut Alkitab. Kenapa begitu? Karena kalau Sumeria ini diduga kata ilmu pengetahuan berada di sekitar tahun 3200 Masehi, berarti ya ini wilayah-wilayah yang ditinggali oleh orang-orang sebelum masa air bah, saudara. Atau masa-masa ketika Adam, Hawa beranak cucu dan masih hidup. Karena wilayah Taman Eden, itu kalau Bapak Ibu sudah melihat video saya soal Taman Eden, ya memang berada di sekitar ini, saudara. Karena Taman Eden, dari dalam taman itu kemudian keluar sungai 4 cabang. Efrat, Tigris, Gihon, dan Pison. Ya. Dan kalau Bapak Ibu lihat, ini sungai Efrat, ini sungai Tigris, ini menyatu di wilayah sekitar sini. Jadi kemungkinan besar di sinilah Taman Eden, saudara. Makanya banyak ahli mengatakan Taman Eden besar kemungkinan itu berada di bawah Teluk Persia, tertutup air sekarang ini. Karena baik sungai Tigris maupun sungai Efrat itu punya muara yang sepertinya di zaman purba menyatu di sekitar Teluk Persia ini. Nah, inilah wilayah Taman Eden, tempat Adam dulu tinggal, kemudian juga tempat manusia ketika Adam dan keturunannya keluar dari Taman Eden, diusir dari Taman Eden, dan kemudian membentuk sebuah komunitas purba atau kebudayaan purba yang namanya Sumeria, saudara. Nah, Sumeria kalau melihat tahunnya 3200 sebelum Masehi, ya ini kurang lebih zaman sebelum air bah dan setelah Adam, saudara. Jadi dari sini kita akhirnya bisa ngebayangkan bahwa siapa Abraham itu. Abraham memang nenek moyangnya ya tinggal di wilayah yang memang kata Alkitab itu merupakan pusat berkumpulnya atau hidupnya manusia-manusia sebelum air bah. Jadi ya diperkirakan di sekitar ini keturunan Adam dan Hawa itu tinggal. Bahkan kalau kita merujuk, saudara, tentang Menara Babel setelah air bah, orang-orang juga berkumpul hidup di sekitar tanah Sinear. Nah, tanah Sinear ini sebenarnya adalah nama lain dari Mesopotamia, saudara. Di kitab Daniel jelas dikatakan di pasal 1, mereka Yehuda dibuang ke tanah Sinear. Jadi ya daerah sini-sini juga, saudara. Makanya dikatakan menurut Alkitab dan banyak ilmu pengetahuan bahwa kebudayaan purba, populasi manusia dan akhirnya berdampak pada kebudayaan yang tertua yang terjadi atas manusia ya di sekitar Mesopotamia yang dulunya kerajaan Akkadia, dulunya adalah bangsa Sumeria.
Jadi saudara, kita bisa ngebayangkan bahwa Abraham memang berasal dari bangsa yang punya peradaban tertua saat itu. Dia adalah orang Ur Kasdim. Kampung halamannya, tempat dia dilahirkan, memang merupakan pusat kebudayaan di zaman dunia purba. Nah, zaman ketika Abraham dilahirkan, kita bisa coba ngira-ngira gitu, saudara. Meskipun nggak bisa secara presisi ya, saudara ya. Dalam Matius 1 ayat 17 ada silsilah Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Abraham sampai ke Kristus itu ada 42 keturunan. Karena dari Abraham sampai Daud 14 keturunan, dari Daud sampai dengan dari Daud sampai pembuangan ke Babel 14 keturunan, dari pembuangan ke Babel sampai di zaman Yesus 14 keturunan. 14 kali 3 berarti kurang lebih 42 keturunan. Nah, menurut penanggalan Masoretik atau orang-orang Masoret, saudara, ini nama lainnya Seder Olam Rabah, yakni sebuah naskah Ibrani yang membuat kronologi tarik atau kronologi tahun peristiwa-peristiwa Alkitab. Bapak Ibu bisa cari itu di internet banyak ya. Abraham itu menurut penanggalan Masoret, orang-orang Masoret ini, jadi ahli-ahli kitab orang Ibrani, itu diperkirakan dilahirkan di sekitar tahun 2117 sebelum Masehi. Atau sekitar 1948 setelah Adam. Jadi kurang lebih saudara, usia ketika atau tahun ketika Abraham dilahirkan itu berjarak sekitar 2000 tahun dari Adam dan juga 2000 tahun sebelum Yesus. Kalau dilihat tahunnya sebelum Yesus, Abraham, kata orang Masoret, lahir di tahun 117 sebelum Yesus. Kalau dilihatnya dari Adam, manusia pertama, yang Tuhan ciptakan segambar serupa dengan dia dan dihembuskan nafas hidup, itu Abraham lahir di tahun 1948. Kalau tanggalan ini benar, kalau penanggalan Masoret orang-orang dari Ibrani ini benar, maka Abraham kita bisa simpulkan hidup itu di zaman setelah zaman Akadia. Karena Akadia tadi itu berkembang atau kerajaan Akadia itu berkuasa atas wilayah Mesopotamia kuno itu di tahun 2300 sebelum Masehi. Berarti kerajaan Akadia itu 200 tahun sebelum Abraham lahir. Sekali lagi, kalau penanggalan Masoret ini sahih, tepat. Tapi tepatnya tidak ada yang tahu pastinya yang pasti, saudara ya. Jadi dari sini kita bisa membayangkan kembali bahwa Abraham yang asli orang Ur Kasdim ini ya hidup di wilayah kerajaan Akadia yang kurang lebih berkuasa sekitar 200 tahun sebelum dia hidup. Ya. Dan kerajaan Akadia ini merupakan kerajaan yang berkembang sebelumnya merupakan kebudayaan Sumeria yang ada sekitar tahun 3300 sebelum Masehi. Jadi Bapak Ibu kalau sudah punya pemahaman ini, akhirnya bisa berpikir bahwa tentu Abraham itu hidup secara kebudayaan, secara kemanusiaan, secara sosial, sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Akadia. Kita sekarang ini yang tinggal di Pulau Jawa 2022, tentu tidak akan lepas dari pengaruh kerajaan-kerajaan Sunda dan kerajaan-kerajaan Jawa yang berkuasa di sekitar tahun 1600, 1700, 1800 yang notabene adalah kerajaan Islam saat itu.
Maka secara budaya, bahasa, cara kita berperilaku, cara kita berpikir, Bapak Ibu yang memang lahir dari budaya Jawa, lahir dari Pulau Jawa, tentu sangat dipengaruhi dengan hal-hal seperti ini. Karena kebudayaan Jawa dan Sunda sekitar 200-300 tahun yang lalu itu sangat mewarnai kehidupan di Pulau Jawa. Nangkep ya? Nah, dengan pola pikir seperti ini, kita akhirnya mengerti bahwa Abraham tentu lahir dari keluarga yang sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Akkadia dan tentunya jauh sebelumnya kebudayaan Sumeria. Seperti misalnya kita yang hidup di 2022 sebagai bangsa Indonesia, itu sangat dipengaruhi oleh misalnya kebudayaan Majapahit kuno, Kerajaan Kertanegara kuno, Kerajaan Sriwijaya kuno. Karena Kerajaan Sriwijaya, kemudian Majapahit yang ada 1000 tahun yang lalu, kurang lebih saudara, itu yang menguasai wilayah Jawa dan Indonesia secara keseluruhan. Pasti adalah pengaruhnya. Jadi saya ngebayangin Abraham juga hidup dalam pengaruh budaya Sumeria dan juga pengaruh budaya Akkadia yang lebih muda dan lebih dekat dengan Abraham ini. Nah, apakah Abraham itu bangsa Ibrani? Ini menarik nih saudara. Sebab kita tahu bahwa kemudian bangsa Israel ini disebut sebagai orang atau bangsa Ibrani juga. Coba kita baca Kejadian 10 ayat 24 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Arpaksad memperanakan Selah dan Selah memperanakan Eber. Bagi Eber lahir 2 anak laki-laki. Nama yang seorang ialah Pelek, sebab pada zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya adalah Yoktan. Perhatikan ayat-ayat dalam Kejadian 10 ini, saudara, yang sudah saya bacakan buat saudara. Di zaman Pelek, Alkitab mengatakan bumi terbagi. Maka hampir semua teolog perjanjian lama mengatakan bahwa di zaman Pelek inilah Menara Babel dibangun, dan akhirnya Tuhan mengacaukan bahasa manusia, sehingga manusia-manusia yang tadinya hidup di wilayah lembah Sinear, lembah Mesopotamia, akhirnya terbagi-bagi atau terpecah-pecah menurut bahasa yang dikacau balaukan Tuhan. Jadi, kalau kita membaca ini, saudara, ya, berarti Pelek ini hidup di zaman Menara Babel, zaman ketika Tuhan mengacau balaukan bahasa. Bahasa yang tadinya satu, Tuhan kacau balaukan. Dan Pelek ini adalah anak dari Eber, berdasarkan Kejadian 10 ayat 24 sampai 25. Nah, menariknya di sini, saudara, saya bukan ahli perjanjian lama atau orang-orang yang benar-benar secara arkeologi, secara tata bahasa menggali sungguh. Yaitu kalau sudah model begini itu profesor-profesor yang memang menggeluti perjanjian lama secara dalam. Ya, saya bahkan harus mengatakan di Indonesia ini teolog perjanjian lama yang benar-benar secara kepakaran itu mendalami sungguh perjanjian lama, ya belum ada lah saudara. Ya, baru di dunia yang lebih modern, di Eropa sana, di Amerika sana, ada yang memang mendapatkan gelar kehormatan akademik profesor perjanjian lama karena memang mendalami perjanjian lama secara dalam. Kalau level Indonesia baru jago bahasa Ibrani, ya, atau ya jago secara umum, tapi spesifik, ya, mendalami ini, ya saya belum pernah mendengar ada profesor perjanjian lama yang diakui secara kredibilitas, ya, oleh dunia teologi di dunia ini. Ya. Nah, beberapa ahli teologi perjanjian lama, ya, yang kepakarannya tidak diragukan, itu banyak yang mengatakan bahwa Eber, bapak dari Pelek ini, dari nama Eber inilah kemudian muncul kata Ibrani. Eber, dari kata Eber inilah kemudian muncul kata Ibrani. Nah, jika penafsiran, jika dugaan para teolog perjanjian lama ini benar, maka ketika bahasa manusia dikacau balaukan Tuhan di zaman Menara Babel, Eber
dan keturunannya, Pelek, dan kemudian nanti adalah Abraham, itu sudah menjadi sebuah kelompok manusia yang disebut sebagai orang Ibrani. Kebudayaannya Ibrani, bahasanya Ibrani. Karena setelah Menara Babel, orang berkelompok-kelompok sesuai dengan bahasanya. Kalau Eber itu akhirnya menjadi kata yang memunculkan kata Ibrani, maka ya bisa dipastikan saat Menara Babel ini Eber dan orang-orang yang berbahasa sama dengan dia, mungkin adalah keturunannya, itu mulai mengumpulkan diri, mengelompokkan dirinya. Dan karena Eber yang paling tua, kemudian mereka akhirnya menamakan diri adalah Ibrani, yang secara arti kata kemudian bisa dimengerti sebagai keturunan Eber. Jadi apakah Abraham bangsa Ibrani? Kalau ini benar, ya. Karena Abraham adalah keturunan dari Eber, yang diduga merupakan kata asal dari kata Ibrani yang kita kenal sekarang. Kemudian menarik, saudara, ada arti lain dari kata Ibrani. Kita sering yang ngucapin kata Ibrani, tapi saya yakin, saya yang sampaikan di slide tadi, Ibrani itu mungkin berarti keturunan Eber. Bapak Ibu jangan-jangan baru mengetahuinya. Ada juga pengertian dari kata Ibrani lain, saudara. Nah, kata Ibrani kalau kita lihat kamus, ya, itu berarti to pass over atau melewati. Yang juga berarti the man who pass over, orang yang melewati. Itulah arti dari Ibrani. Kenapa banyak orang mengatakan demikian? Karena ada ayat yang dari ayat ini tersirat makna dari Ibrani yang artinya melewati, to pass over itu. Coba kita baca Kejadian 14 ayat 13. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu. Inilah kata Ibrani pertama kali muncul di Alkitab kita. Di Kejadian 14 ayat 13. Dikatakan Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon terbantin, kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol, Aner, dan yakni teman-teman sekutu Abraham. Nah, kalau Bapak Ibu menafsirkan kata Ibrani itu artinya keturunan Eber, maka mungkin Bapak Ibu akhirnya membaca bahwa Abram ini adalah keturunan Eber, orang Ibrani itu. Tapi kalau Bapak Ibu memahami kata Ibrani itu berarti to pass over, maka Abram disebut orang Ibrani karena memang Abram datang ke tanah Kanaan dari tempat yang berada di seberang sungai Efrat. Bapak Ibu tahu tadi, kota Ur, Mesopotamia, disebut Mesopotamia karena berada di antara dua sungai. Wilayah yang memang hijau, pusat peradaban zaman purba. Maka Abraham ini yang berada di Ur, ketika Tuhan panggil akhirnya diberikan tanah Kanaan kemudian hari, dia ketika keluar dari Ur harus menyeberangi, to pass over, the man who pass over, melewati atau menyeberangi sungai Efrat, agar akhirnya bisa sampai ke tanah Kanaan. Maka dikatakan Abram, orang Ibrani itu, orang yang sudah menyeberangi sungai besar itu, sungai Efrat itu. Bapak Ibu kalau lihat peta, memang tidak banyak sungai di Timur Tengah itu, saudara. Sungai besar di Timur Tengah, ya yang masih ada sampai detik ini, ya hanya Efrat dan Tigris. Ya sungai Yordan ada di tanah Kanaan tentunya. Tapi sungai-sungai besar lainnya itu jarang dikenal atau tidak terlalu dikenal dalam dunia purba, juga di Alkitab kita. Jadi ketika Abraham pertama kali disebut orang Ibrani, bisa saja artinya Abram itu keturunan Eber, orang yang dulu tinggalnya di seberang sungai Efrat. Jadi itulah pengertian orang Ibrani. Saya nggak tahu apakah tepat, presisi, apa tidak.
Tapi itu yang saya dapatkan ketika saya menggali tentang apa yang disebut dengan arti dari kata orang Ibrani itu. Jadi Abraham adalah orang Ibrani. Ya. Berarti kalau benar di tanah Ur masih nggak ada orang Ibrani lainnya? Masih Bapak Ibu. Yakni keturunan anak-anak Eber. Sebab dari banyaknya keturunan Eber yang tinggal di Ur, yang hanya keluar menuju tanah Kanaan, dalam konteks Alkitab, pemanggilan Tuhan hanya kepada Abraham. Tinggalkanlah sanak keluargamu. Jadi orang Ibrani aslinya tuh ada. Mungkin tinggal kemudian hari masih di tanah Ur. Tapi Abraham adalah orang Ibrani yang keluar dari kampung halamannya. Dan karena waktu, karena benturan dengan budaya, benturan dengan bahasa lainnya selama puluhan tahun, selama ratusan tahun, maka akhirnya Abraham dan anak-anaknya itu menjadi bangsa Ibrani yang beda dengan bangsa Ibrani asli yang mungkin berasal dari Ur itu. Karena sudah percampuran. Seperti banyak orang mengakui bahwa bahasa Indonesia dulunya itu bahasa ibunya adalah bahasa Melayu. Tapi hari ini kita yang tinggal di Indonesia dengan orang-orang yang asli Melayu yang masih ada di Sumatera, di Malaysia, itu kalau bercakap-cakap mungkin nyambung. Tapi ada banyak kosakata, ada banyak perbendaharaan kata, ada banyak perbedaan kalimat yang sudah terjadi. Sehingga kadang-kadang kalau kita bicara berbahasa Indonesia dengan orang Malaysia yang berbahasa Melayu agak tidak nyambung. Itulah yang saya pahami dari Ibraninya Abraham dan keturunannya dibandingkan dengan Ibrani yang asli yang masih ada di Ur Kasdim. Dan kalau kita membaca Alkitab yang disebut orang Ibrani itu akhirnya bukan orang-orang Ur, tidak orang-orang Ur, tapi adalah Abraham dan keturunannya. Abrahamlah yang pertama kali disebut Alkitab sebagai orang Ibrani. Jadi bangsa Ibrani dan bahasa Ibrani setelah penjelasan saya tadi, kita akhirnya memahami saudara, bahwa sebagai bangsa adalah sebagai sebuah bangsa yang lahir dari Menara Babel. Bangsa awal pasca Menara Babel. Jadi sebagai sebuah bangsa, kalau benar Ibrani itu berasal dari kata Eber, dan anaknya Eber Pelek itu hidup di zaman Menara Babel, berarti bangsa Ibrani itu merupakan salah satu bangsa awal pasca Menara Babel. Jadi termasuk bangsa tertua, bukan berarti tidak ada bangsa lain sebelum Ibrani. Ada, tapi mereka dulunya satu bahasa. Karena belum Tuhan campur adukan dan juga Tuhan belum kacau balokan bahasa-bahasa dengan berbeda-beda. Jadi setelah semua orang berbahasa berbeda, maka Ibrani, bangsa Ibrani merupakan salah satu bangsa tertua. Bangsa Ibrani terjadi setelah tidak lama Menara Babel. Yang kedua, secara bahasa kita sudah belajar tadi dari slide-slide sebelumnya, merupakan bahasa tertua yang tercipta karena Menara Babel. Sebab sebelum bahasa Ibrani ini ada, cuma ada satu bahasa. Bahasa yang digunakan manusia sebelum Menara Babel. Dari zaman Adam sampai zaman sebelum Menara Babel, bahasa manusia itu satu. Tidak ada dialek yang berbeda, tidak ada bahasa suku yang berbeda, semua sama menggunakan satu bahasa. Nanti dalam episode berikutnya kita bisa coba belajar bahasa apa itu. Tapi dalam episode kali ini, saya ingin mengatakan bahwa bahasa Ibrani sebagai sebuah bahasa, itu merupakan salah satu bahasa yang tertua, karena menjadi bahasa yang lahir tidak lama setelah Menara Babel, ketika Tuhan mengacau balokan bahasa manusia. Jadi nggak bisa setara itu dengan bahasa Cina mungkin, dengan bahasa Jawa mungkin, dengan bahasa Sanskerta mungkin. Ya, karena kita tidak pernah mendapatkan informasi dari mana asal-usul bahasa Jawa, bahasa Sanskerta, atau bahasa Cina. Ya, apakah benar-benar itu berasal dari
orang-orang yang saat itu dikacau balokkan bahasanya di zaman Menara Babel. Tapi kalau kita melihat tadi tafsiran tadi, kita berani mengatakan, Alkitab mengatakan bahwa bahasa Ibrani termasuk bahasa yang paling tertua karena lahir di zaman Menara Babel. Secara kebudayaan juga, mestinya juga merupakan salah satu budaya tertua. Karena terjadi ya setelah Menara Babel. Bukan berarti tidak ada budaya atau kebudayaan yang lebih tua di zaman sebelum Ibrani. Ada, ya. Jelas ada, saudara. Kebudayaan sebelum zaman Menara Babel itu ada. Ya. Orang-orang yang hidup sebelum Menara Babel itu jangan dipikir masih zaman batu, kayak Flintstone, dengan teknologi yang sangat sederhana. Tidak. Itu sudah jadi bangsa yang besar, kebudayaan yang besar, saudara. Salah satu yang terbesar itu adalah kebudayaan Sumeria. Sebab kebudayaan Sumeria itu menurut ilmu pengetahuan sudah ada sejak 3.200 tahun sebelum Yesus lahir. Jauh sebelum Abraham lahir, kebudayaan Sumeria sudah ada. Jauh bahkan sebelum Menara Babel. Nangkep ya, saudara ya? Jadi kita mengerti sekarang ini bahwa sebelum budaya Yahudi, ada budaya yang lebih hebat. Tapi budaya itu hancur, lenyap, gara-gara apa? Menara Babel. Kenapa? Ketika Menara Babel, orang mulai diaspora. Sehingga kebudayaan yang kuno itu lambat laun tidak lagi berkembang dengan luar biasa karena manusia mulai terserak-serak. Nangkep ya? Nah, di zaman Menara Babel, akibat Menara Babel, ada beberapa budaya yang lahir. Dan salah satunya adalah kebudayaan Ibrani. Jadi apa yang kita dapatkan dari beberapa slide tadi? Jadi Abraham, saudara, merupakan orang dari suku Ibrani yang berbahasa Ibrani, yang bersama kaumnya, mereka tinggal di kota Ur Kasdim, wilayah yang memiliki sejarah peradaban kuno. Kita ngerti sekarang siapa Abraham. Abraham dan orang-orang yang disebut orang Ibrani lainnya itu tinggal di lokasi yang sama dengan kerajaan Akadia. Kerajaan Akadia ini adalah kerajaan yang kurang lebih sama hidupnya di zaman atau semasa Menara Babel. Ya, nanti kita akan belajar. Saya coba nanti dengan effort menyiapkan materi ini, saudara, ya, bahwa Menara Babel di Alkitab itu sejaman dengan kerajaan Akadia. Dan bahkan Abraham dan orang-orang Ibrani yang berarti keturunan Eber ini itu tinggal di lokasi yang sama dengan Sumeria, kebudayaan Sumeria, bangsa Sumeria yang jauh hidup sebelum air bah dan bahkan taman di Eden. Jadi Nuh sebelum air bah itu bisa saja besar kemungkinan hidup dalam budaya Sumeria. Adam ketika keluar dari taman di Eden, kemudian bersama anak cucunya, jangan-jangan merekalah yang membentuk kebudayaan Sumeria yang dikenal dalam ilmu pengetahuan ini. Dari sini kita coba dalami lebih lagi. Kapan Abraham dipanggil? Kalau kita membaca Kejadian 12 ayat 4. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham dipanggil ketika dipanggil dari Haran, dipanggil oleh Tuhan, usianya 75 tahun. Artinya apa? Artinya sebelum Abraham kenal Tuhan, sebelum Abraham dipanggil Tuhan untuk keluar dari keluarganya, tinggalkan Haran, untuk pergi ke tanah perjanjian, Abraham selama 75 tahun ia hidup, itu hidup dengan budaya aslinya. Budaya apakah? Budaya Ibrani yang besar kemungkinan dipengaruhi oleh budaya Akadia dan budaya Sumeria. Karena yang saya sebutkan itu berada di titik lokasi yang kurang lebih sama. Apa agama Abraham sebelumnya? Apakah Abraham sebelumnya sudah beragama?
Beragama secara bentuk mungkin belum, ya. Tapi saya percaya Abraham sudah bertuhan. Karena apa? Ada ayatnya. Yosua 24 ayat 2. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat. Arti kata Ibrani tadi. Di seberang sungai Efrat, menyeberang sungai Efrat. Disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham, dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Jadi saudara, dari ayat ini kita akhirnya bisa menyimpulkan sebelum Abraham dipanggil sama Tuhan, Terah bahkan bapaknya, dia kemungkinan besar sebagai anak, dan saudaranya Nahor. Kalau dilihat usianya Abraham ketika dipanggil Tuhan 75 tahun, selama 75 tahun sebelum dia dipanggil Tuhan, Abraham hidup dengan agama lamanya. Sebab Yosua 24 ayat 2 dikatakan, Nahor, Abraham, dan Terah beribadah kepada Allah lain. Jadi Abraham sudah bertuhan sebelumnya. Tapi Tuhannya bukan Adonai, tapi Tuhan atau Allah lain. Nah, kalau kita lihat tadi kondisinya, Abraham itu berasal dari tempat yang beberapa ratus tahun sebelumnya itu dikuasai oleh kerajaan Akadia. Ya. Ini tempat yang ditemukan yang namanya zigurat. Ya, kalau bahasa sekarang di dalam konteks Indonesianya ditemukan seperti candi gitu. Ya, candi Borobudur, candi Prambanan, tapi namanya zigurat, ya. Zigurat inilah yang menjadi pusat kota Ur di zaman Abraham atau di zaman sebelum Abraham. Zigurat ini dibangun sekitar tahun 2100 sebelum Masehi. Berarti Abraham tadi ingat, kalau Bapak Ibu nanti putar lagi video ini, Abraham itu hidup di sekitar 2117 sebelum Masehi. Berarti kurang lebih sejaman dengan Abraham. Ya. Zigurat ini dibangun oleh Ur-Nammu, Raja Ur, dan putranya. Dan bangunan ini terdiri dari batu bata yang dipanaskan. Menara Babel, kalau Bapak Ibu mempelajari, itu juga dibangun dari batu bata yang dibakar atau yang dipanaskan. Berarti Menara Babel dan zigurat ini besar kemungkinan berasal dari area, berasal dari masa yang kurang lebih tidak jauh, saudara. Dan Abraham itu tinggal di kota Ur yang peninggalan ziguratnya itu masih ada. Ya, itu perhatikan ada orang-orang yang naik ke zigurat. Ya, saya kepengen sih ini ada di Irak sekarang. Semoga sempatlah nanti bikin tur ke sana, saudara. Ya, jadi kalau ini benar, saudara, maka di Ur itu ada pusat penyembahan terhadap dewa yang dilakukan oleh penduduk kota Ur. Kalau informasi ini benar, tafsiran ini benar, maka zigurat itu diyakini sebagai media penghubung antara surga dan dunia untuk tempat pertemuan manusia dengan dewa. Kita ngerti, mungkin dulu sebelumnya Menara Babel juga seperti ini. Ya. Dilatar belakangi untuk tempat bisa bertemunya antara manusia dengan Tuhan, dengan dewa. Ya, karena saat itu Tuhan belum memperkenalkan dirinya dengan tepat gitu, dengan benar gitu ya. Karena kita tahu bahwa kalau kitab Pentatuk Perjanjian Lama itu yang menulis adalah Musa, kita tahu bahwa Musa baru tahu bahwa nama Tuhan itu adalah Adonai itu ketika Musa ada di usia sekitar 80 tahun ketika dia sedang mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, bertemu dengan Adonai di semak belukar yang berapi. Materi itu sudah saya bagikan di Living Wisdom sebelumnya. Tentang apa? Tentang nama Tuhan
Israel. Ya. Jadi Abram ini hidup di budaya yang seperti ini. Tinggal di sebuah kota yang besar zaman itu, ada zikurat. Zikurat adalah penyembahan kepada dewa, tempat yang dibangun manusia untuk bertemu dengan dewa. Besar kemungkinan Abraham juga beragama atau memiliki keyakinan seperti orang Ur kebanyakan. Nah, kalau kita membaca setelah Abraham dipanggil Tuhan, ada beberapa ekspresi Abraham yang luar biasa. Kita bisa acungkan jempol. Yakni apa? Membangun mezbah. Ya. Ada 4 kali Alkitab katakan Abraham membangun mezbah bagi Adonai. Pertama, dia membangun altar dekat Sikem di Kejadian 12 ayat 6-7. Altar ini dibangun ketika Abraham merespon panggilan Tuhan di Sikem. Maka Abraham membangun altar dan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan di altar itu. Kemudian Abraham juga membangun mezbah di Betel, Kejadian 12 ayat 7-8. Ini respon Abraham ketika ia dijanjikan tanah Kanaan oleh Tuhan. Dan sebagai responnya, dia membangun mezbah dan memberikan korban syukur kepada Adonai. Kemudian di Kejadian 13 ayat 18, Abraham kembali membangun mezbah di Mamre dekat Hebron. Ini terjadi ketika Abraham mau bersyukur kepada Tuhan setelah dia berpisah dengan Lot. Ini kejadiannya bersyukurnya tidak seperti yang Bapak Ibu bayangkan. Karena Lot memilih lembah Yordan yang nantinya kota Sodom. Lembah Yordan itu daerah yang hijau, kata Alkitab. Jadi Abraham mendapatkan tanah atau tempat yang kering. Dan Abraham bersyukur kepada Tuhan. Dia membangun mezbah di Mamre dekat Hebron itu. Meskipun dia dapat tempat yang kering, tapi dia bersyukur kepada Tuhan. Luar biasa ya responnya Abraham ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, Abraham membangun mezbah ketika akhirnya dia mau mempersembahkan Ishak anaknya seperti yang Tuhan perintahkan. Dia susun batu-batu itu jadi mezbah. Dia ikat Ishak anaknya ketika mau dibunuh, dikorbankan di situ. Tuhan mencegah dan memberikan domba sebagai ganti Ishak. Saudara, kita tahu cerita Abraham membangun mezbah ini. Pertanyaannya, dari mana pemahaman atau pengetahuan Abraham bahwa kalau mau bersyukur kepada Tuhan, kalau mau menyenangkan hati Tuhan, itu harus dengan mempersembahkan sesuatu di atas mezbah. Sekarang kita mengerti bahwa membangun mezbah, mempersembahkan sesuatu, entah itu binatang bahkan manusia, itu sudah menjadi pemahaman Abraham sebelumnya ketika dia masih ada di Ur Kasdim, ketika dia masih ada di Haran, karena dia beragama lama kurang lebih 75 tahun. Itu bukan waktu yang sedikit, saudara. Dia terbentuk dengan budaya Ur Kasdim, dia terbentuk dengan agama Ur Kasdim, sehingga ketika dia keluar, tentu semua itu tidak langsung hilang, di reset gitu, enggak. Itu pasti masih terus diserap oleh Abraham. Sehingga ketika sekarang dia mengikuti dan menyembah Adonai, dan ketika dia mau bersyukur kepada Adonai, cara lamanya itu dipakainya untuk menyenangkan hati Adonai. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berpikir bahwa mezbah itu, altar itu adalah orisinil miliknya Abraham. Ya, boleh saja sih menafsirkan begitu. Cuma kalau Bapak Ibu memahaminya lebih luas lagi, tentu Abraham itu dipengaruhi oleh agama lamanya. Jadi saya berani yakin agama lama Abraham di Ur dan di Haran dengan zikurat itu dan penyembahan kepada dewa-dewi yang beraneka ragam itu juga modelnya sama dengan membangun altar, mezbah, mengorbankan binatang, bahkan manusia. Sehingga ketika Ishak diminta Tuhan untuk dikorbankan, Abraham nggak pernah bertanya. Karena dalam pemahaman masa lalunya selama 75 tahun, mungkin dia pernah melihat dengan mata telanjang ada anak yang dikorbankan orang tuanya kepada dewa-dewinya. Tapi iman Abraham itu akhirnya berbeda karena Tuhan melarang itu. Dan akhirnya mulai terbentuklah iman barunya, pemahaman terhadap Tuhan yang barunya,
dan juga agama yang barunya ini akhirnya mempengaruhi Abraham dan kemudian dibagikannya secara turun-temurun kepada anak cucunya. Jadi Abraham ketika dipanggil, dia tinggalkan keluarganya. Ia yang merupakan keturunan Eber, Ibrani, membentuk keluarga sendiri yang jauh meninggalkan keluarga besarnya, orang-orang Ibrani lainnya. Sehingga Abraham akhirnya menjadi Ibrani Abraham. Aslinya orang Ibrani, keturunan Ibrani, karena dia sudah meninggalkan keluarganya, budaya Ibrani, orang Ibraninya tetap ada, cuma akhirnya terbentuk Ibrani yang baru karena interaksi Abraham dengan orang-orang yang ada di sekitar tanah Kanaan. Nangkep ya? Yang kedua, Abraham meninggalkan kebudayaannya. Yang tadinya berbahasa Ibrani sebagai bagian dari kebudayaan, karena tinggal jauh dari keluarganya, akhirnya memiliki dialek dan bahasa Ibrani yang baru. Mungkin kalau ketemu sama nenek moyangnya, karena ingat ya cerita Ishak dicarikan istri dari padang Haran, ya tempatnya Abraham dulu tinggal, itu ya berarti kan bujangnya Abraham ini ketika ngobrol sama Ribka yang kemudian jadi istrinya Ishak dan juga bicara sama orang tuanya Ribka ini ya, itu kan bahasanya masih nyambung, tapi dialeknya mungkin sudah berbeda. Ada kosakata yang sudah berbeda. Kenapa? Karena Abraham sudah tinggal cukup lama di mana? Di tanah Kanaan. Jadi bahasanya sudah mulai berbeda, tapi masih bisa ngobrol. Seperti orang Indonesia, berbahasa Indonesia, masih bisa ngobrol dengan orang yang berbahasa Melayu, meskipun kadang salah paham atau berbeda pengertian. Tapi secara overall, secara keseluruhan, masih nyambung. Kemudian, Abraham ketika dipanggil Tuhan, dia tinggalkan agama lamanya. Ia meninggalkan agama lamanya yang menyembah kepada dewa. Mungkin dulu zigurat adalah bait Allahnya Abraham. Mungkin di sana dia mempersembahkan kepada dewanya adalah binatang di atas altar. Tapi ketika dia mengikuti Adonai yang memanggilnya keluar, dia mulai memiliki agama yang baru. Meskipun saya bilang tadi, stylenya, pemahaman agama lama yang dihidupinya 75 tahun nggak mungkin hilang begitu saja. Makanya tadi mesbah yang dibuat Abraham 4 kali menurut Alkitab itu, saya berani yakin dipengaruhi oleh agama lamanya. Kemudian, Abraham yang dipanggil Tuhan keluar ini tinggalkan kenyamanannya. Ia yang tadinya sudah nyaman ada di Ur Kasdim, ada di Haran, di tengah keluarga besarnya. Kemudian dia mengembara menjadi musafir ketika dipanggil Tuhan. Tinggalkan kota Ur dan kota Haran yang kalau kita belajar tentang arkeologi dunia purba, itu merupakan kota atau negara yang sangat maju saat itu. Ini kenapa Abraham dikatakan bapak orang beriman. Karena dia memang beriman radikal. Kasih Tuhan, semoga saudara memahami sampai titik ini. Ketika ditanya, siapakah nenek moyang Israel? Kita mengerti. Nggak cuma berhenti nenek moyang Israel adalah Yakub, Ishak, dan Abraham. Tapi kita bisa pakai argumentasi ayat-ayat tadi. Bahwa nenek moyang Israel jauh sebelum Abraham, besar kemungkinan adalah orang-orang yang tinggal di Ur Kasdim. Yang dulunya merupakan keturunan Eber. Ibrani adalah anak cucunya Eber. Yang tinggal di seberang sungai Efrat. Yang secara kebudayaan, secara agama, tentu menyembah kepada ilah lain. Ilah lainnya itu mungkin adalah dewa yang dipuja di zigurat yang memang ada di kota Ur. Dengan gaya beribadah mempersembahkan binatang atau bahkan anak di atas mesbah atau altar kepada dewa. Dengan pemahaman tadi, Abraham kemudian meninggalkan semuanya itu untuk mengikuti Adonai yang menjanjikannya tanah perjanjian. Agamanya tentu tidak akan hilang, agama lamanya, tapi mulai
masuki dengan muatan-muatan kebenaran yang baru yang dia dapat dari Adonai. Budaya dan bahasanya tidak mungkin lepas begitu saja. Tapi karena dia akhirnya menetap di tanah Kanaan, tentu bahasa Ibraninya sudah agak berbeda dari keluarga yang ditinggalkannya di Ur dan di Haran. Dia mungkin berbahasa Ibrani yang dicampur, sudah mengalami percampuran dengan bahasa sekitar tanah Kanaan. Jadi ketika ditanya, siapakah nenek moyang Israel? Semoga dari materi ini, Bapak Ibu sedikit banyak bisa menjawab. Dan kalau kita mau ikuti, maka di episode berikutnya saya akan coba menghubungkan kebudayaan dan agama nenek moyang kita, yakni Abraham ini, dengan agama dan budaya dunia zaman itu. Tentu akhirnya kita tidak bisa memakai Alkitab. Kita hanya bisa menemukan yang tersirat di Alkitab, kemudian kita coba hubungkan dengan apa yang disebut peninggalan arkeologia, peninggalan kebudayaan yang ditemukan oleh para ilmuwan. Kalau saudara mau mengikutinya, sehingga kita mengerti ya cerita-cerita Alkitab sebelum zaman Abraham itu datangnya dari mana, kok bisa ada kemiripan dengan kebudayaan-kebudayaan lain yang tidak ada di Alkitab. Nanti kita akan coba bahas dengan presisi, dengan coba dalam di episode berikutnya. Maka dukung doa ya. Semoga jadi berkat. Saudara diberkati? Kalau diberkati, saya mohon kerjasamanya untuk men-sharingkan program ini kepada yang lainnya di di linknya dibagikan kepada teman-teman kita supaya mereka juga paling tidak ketika ditanya sama orang lain, orang yang beragama lain, atau ditanya oleh siapapun tentang siapa sih sebenarnya nenek moyang Israel. Israel tuh siapa sih? Mereka bisa menjawab, mereka bisa menemukan jawabannya. Dan tentunya Bapak Ibu yang sekarang ini udah paham, pasti deh nanti kalau kau baca misalnya soal Abraham, Bapak Ibu akan terbuka dan bisa lebih jelas melihat Abraham itu. Pelan-pelan ya, dukung doa agar saya bisa membagikan semuanya nanti. Saya pelan-pelan, saya coba bagi, saya coba bukakan, saya coba gumuli dulu. Nanti ketika waktunya setiap episode demi episode akan saya bagikan, saya sharingkan, dan semoga menambah pemahaman saudara tentang kebenaran. Kalau saudara mendapatkan berkatnya, bagikan kepada yang lain. Dukung doa program ini, dukung doa channel YouTube The Warriors Digital Ministry, supaya jadi berkat bagi banyak orang. Kalau kau tergerak untuk memberikan donasi, ada caranya, ke rekening mana, saya yakin semua akan dipakai untuk lebih membesarkan pekerjaan Tuhan. Selamat malam, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya.